pertanyaan dari Kang Ahu ya. Nah, apa sih keistimewaan orang, tujuan apa orang itu mengaku-mengaku sebagai keturunan Nabi? Pada dasarnya, kalau kita mau cari tentang ajaran Islam yang menjelaskan apa sih keistimewaan dari turunan Nabi, itu sebetulnya tidak ada ya. Tapi ini dimunculkan memang oleh ulama-ulama mutaakhirin, terutama ulama-ulama sufi ya. Nah, sebelumnya sufi itu dimunculkan oleh Syiah ya, yang pertama kali yang menganggap bahwa keturunan Nabi ini mempunyai kemuliaan yang luar biasa, bahkan bertentangan dengan pernyataan-pernyataan Nabi tentang keturunannya. Itu pertama kali itu Syiah. Akhirnya menjadi keyakinan bahwa keturunan Nabi itu mempunyai kemuliaan yang sangat luar biasa. Begitu. Tapi kalau kita berbicara bertolak belakang dengan itu, kita mudah dituduh oleh mereka, oh ini pembenci keluarga Nabi, ini golongan Nasibi. Kalau tidak golongan Nasibi ya Wahabi, kan begitu. Nah, apa motivasi mereka untuk mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi? Ya tentu keuntungan dunia, keuntungan kekuasaan, keuntungan materi, keuntungan jabatan, dan lain sebagainya. Itu ya, sehingga mereka berlomba-lomba berusaha bagaimana caranya bisa mengaku sebagai turunan Nabi dengan cara-cara apapun sudah. Cara-cara berdusta, cara-cara menipu, cara-cara memalsu, dan lain sebagainya. Jadi awal pertama kemunculan bahwa kemuliaan anak turunan Nabi ini sangat luar biasa itu dari Syiah. Itu. Tapi kalau ahli sunnah yang di pertengahan, ahli sunnah, dia mengistimewakan keturunan Nabi itu sewajarnya menurut apa yang disampaikan oleh Nabi, tidak berlebih-lebihan seperti yang dibuat oleh Syiah. Begitu. Mungkin ada yang bisa menyambung lagi. Saya standby dulu. Ya, Bang Kumis, barangkali Bang Riki mau menambahkan Bang. Ya, kalau saya sih sepakat dari jawaban dari Pak Yai. Jadi maupun berputar apapun itu tetap aja larinya ke cuan. Larinya ke cuan, ke kehidupan yang luar biasa mewahnya. Kemudian mendudukan mereka itu menjadi yang paling mulia di atas kaum pribumi. Itu yang mereka hasilkan daripada pengakuan mereka terhadap darah keturunan baginda Rasulullah. Saya selalu memakai darah ya, karena di dalam pembahasannya pasti ada DNA. Kalau DNA identik dengan genetika atau DNA, begitu. Nah, mengupas lagi bahwa kita sudah paham sampai saat ini, mereka itu sudah tidak bisa lagi mempertahankan hal nasabnya tersambung kepada baginda Rasulullah. Karena yang menjadikan kekuatan mereka hanya ada pada abad 9, 10, 11, dan seterusnya. Dimulai dari adanya Ali As-Sakron yang menerangkan dengan kitab-kitab baru atau keterangan-keterangan baru. Nah, satu-satunya metode atau cara mereka untuk memutus mata rantai supaya bisa bertahan, meskipun dia sudah tahu, mereka sudah tahu, maka diputuslah mata rantainya agar kita tidak mengkoreksi atau memverifikasi atau validasi yang menjadi dasar keabsahan mereka menjadi nasab baginda Rasulullah. Yaitu bagaimana?
Mereka tidak mau lari kepada kitab sejaman atau sumber-sumber sejaman yang menyatakan mereka tersambung. Maka dikeluarkanlah hujah dengan sebuah pertanyaan. Apa yang mensyaratkan bahwa nasab itu harus ada kitab sejaman? Ini sudah nggak ada lagi, udah terlihat kebingungan mereka. Kenapa? Itu untuk memutus mata rantai kita, mengeluarkan atau berhujah dengan mencari fakta dari kitab sejaman atau sumber-sumber sejaman. Ini yang mereka lakukan. Dan ini pasti akan terus bergulir karena ini memang sudah ada skenario atau desain dari atasnya. Mengingat yang dibawakan oleh Ustadz Wapi ini ternyata digulirkan saat ini. Adanya si Joming kemarin. Nah ini juga kita harus punya patokan. Kalau bab mengenai adanya syarat untuk nasab itu harus ada kitab sejaman, sudah Pak Yai tadi menerangkan dan yang lain juga sudah pada tahu, ada keterangan-keterangannya baik dalam buku, kitab atau apapun itu. Cuman memang orang yang harus menerangkan hal itu, orang yang tingkat keilmuan bab Islamnya sudah mampu, berbeda dengan saya. Kalau saya paling cuma bisa balik bertanya, tunjuk dalilnya bahwa untuk mengkoreksi nasab mereka itu tidak boleh dengan kitab sejaman. Kalau ada larangan itu, maka saya tidak akan meminta harus ada kitab sejaman karena sudah ada dalil yang melarangnya. Paling saya seperti itu. Nah, untuk kembali lagi bahwa tujuan mereka, maksud mereka mengaku duriah Nabi, keuntungannya cuan dan kehidupan yang begitu mewah. Terima kasih. Lanjut. Oke, saya tanggapi. Langsung saya tanggapi mumpung ingat dengan Kang Riki. Sebenarnya dalam hal ini dia membuat tidak perlu kitab sezaman. Itu kan akal-akalan mereka. Lalu dijawab dengan akal-akalan karena tidak ada. Jadi dalam hukum ya, hukum tentang zina itu aja harus ada saksi. Satu tidak itu, takut dia buat-buat, lalu mencari saksi lain adalah diantara 4. Karena takut dia berbuat-buat, buat saksi palsu. Dalam sengketa ahli waris tanah itu, dia harus mencari siapa ahli warisnya. Itu diteliti, gitu. Tidak bisa mengaku-ngaku. Dan itu dipersidangkan. Itu dalam hal waris. Sebenarnya dalam hal ini, dia hanya membuat-buat. Jadi dijawab dengan analogi atau akal. Sama seperti Nabi Allah Ibrahim. Karena akalnya lah dia bisa mencari kebenaran. Awalnya dia terdoktrin oleh orang tuanya. Menyembah berhala. Tapi karena dia manusia, itu bedanya manusia dengan binatang gitu kan. Sehingga Allah contohkan itu oleh Allah adalah kepada Nabi Allah Ibrahim. Maka di situ ada dalam Al-Quran fattabi millata Ibrahim. Karena contoh yang paling sempurna untuk dijadikan contoh mencari kebenaran itu adalah ada pada Nabi Allah Ibrahim. Ya, artinya dari syirik ke syirik sehingga menemukan kebenaran. Ya. Nah, pada saat itu seandainya tadi bukan manusia Nabi Allah Ibrahim, pasti akan ikut orang tuanya. Karena dia manusia, tadi manusia bedanya, artinya biaksani takwin, diangkat oleh Allah sebaik-baik ciptaan. Itu dibuktikan oleh Allah bahwa manusia itu adalah sebaik-baik ciptaan. Karena makhluk di semua disuruh sujud. Artinya malaikat di situ, iblis, dan seluruh alam semesta itu ditundukkan oleh Allah kepada manusia. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ya Allah wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Ya, saya tundukkan angin yang di atas lautan itu kepada manusia. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri wa sakhkharakumul anhar wa sakhkharakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhrakumul laila wan nahar wa atakum min kulli ma sa'altumu. Apa yang kamu minta dariku sudah saya penuhi. Saya tundukkan langit dan
bumi, saya tundukkan matahari dan bulan. Ini buktinya manusia. Dibuktikan oleh Allah bahwa betul-betul manusia itu biasa ditakwin. Kenapa sebesar itu kok mau jadi binatang gitu? Kok mau saja serendah itu, mau jadi budak, menjadi jongos, ya? Itu Allah buktikan. Malaikat suruh sujud, alam semesta suruh tunduk oleh Allah. Wa sakharakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakharakumul anhar wa sakharakumul syamsa wal qamara da'ibain wa sakharakumul laila wan nahar. Semua ditundukkan kepada manusia. Sebesar itulah Allah menganukan kepada manusia. Kenapa mau jadi binatang? Ketika tidak menggunakan akal dan pikiran. Afala yatafakkarun, afala yaqilun, afala yatazakkarun, ada di otak semua, bukan ada di hati. Itu kenapa mau jadi binatang katanya. Karena saya muliakan, bukan Adam saja yang saya muliakan, anak turunnya saya muliakan. Walaqad karamna bani Adam. Kenapa kau mencari kemuliaan selain aku? Ketika kau mencari itu, apa yang terjadi? Kal an'am, katanya Allah. Sama seperti binatang ternak. Balhum adol. Sementara begini dari saya, mohon dilanjut. Ya. Bang Kumis, silakan Bang Kumis menanggapi ini Kiai Kumis. Izin nanggapi host, bukan nanggapi. Jeng, silakan Bang, orang biasa sebelum ke Kiai Kumis. Monggo. Ya. Seperti banyak pertanyaan tadi, targetnya apa dari kalangan mereka? Ya, saya sih sepakat tentang cuan. Oleh karenanya, saya dalam hal ini, perjuangan ini akan panjang dan sangat panjang, bahkan sangat panjang sekali. Dan kita nggak bisa akan mereka sadar tentang hal ini. Sampai kiamat kurang 1 hari pun, saya kira tetap bersikukuh untuk mempertahankan nasab. Karena bukan masalah tentang cuan saja, tetapi ketika mengakui, mereka sama halnya mengatakan bahwa leluhurnya adalah pembohong besar. Ini yang perlu disadari. Oleh karenanya, seperti yang tema yang sebelumnya, kita harus bisa gimana caranya bahwasanya dalam hal ini organisasi keagamaan di Indonesia, baik MUI atau PBNU, itu bersikap. Kalau selama mereka tidak bersikap, sampai kapanpun polemik ini akan terus. Dan ingat, mungkin ada sebagian yang berpendapat kalau muhibinnya itu nanti berkurang, mereka akan runtuh. Itu bisa saja terjadi, tetapi perlu diingat, dalam polemik ini, dalam setiap konflik, itu pasti ada kepentingan lain, bukan semata-mata kepentingan agama. Pasti ada yang mengikuti di belakangnya. Sehingga dalam hal ini, ya harus ini cepat diselesaikan. Karena tidak akan ada negara manapun ingin negara Indonesia aman, adem. Nggak ada. Nggak akan ada ceritanya hal itu. Makanya, baik finansial dan lain sebagainya, itu pasti ada support. Jadi bayangkan ketika lembaga yang menaungi kita itu yang kena gitu loh, yang terkontaminasi dengan hal ini. Makanya kita tetap suarakan tentang hal itu. Seandainya pihak-pihak keagamaan resmi bersikap tegas tentang polemik ini, sebenarnya sudah selesai. Kita nggak bisa berharap mereka itu mengakui. Kalau tinggal mereka, otomatis umat, apalagi orang-orang NU ya, yang samina wa ta'na. Ini kan yang menjadi masalah karena sikapnya sampai saat ini dibuat abu-abu, berhusnud dan lain sebagainya. Jangan dibiarkan jadi bola liar ya, Bang, orang biasa. Iya, seharusnya ya setidaknya PBNU itu oke lah kalau pakai masalah nasab, setidaknya tentang kitab-kitab yang beredar yang bisa dibeli di Shopee, bersikaplah MUI bahwa kitab ini sesat, kitab ini sesat. Kan ini yang terjadi, ini kurang lebih 2 minggu yang lalu ada pelajaran yang menyimpang di Kalimantan. Itu garcep loh, MUI bersikap. Terhadap Mamang Gufron, garcep MUI berstatement. Tetapi mana tentang cara ini ya? Enggak, pura-pura tidak tahu. Mana pernyataan sikap tentang kitab Taqiyun Nas? Tidak ada. Di Shopee itu ada loh kalau mau beli. Ini gimana kalau bisa dibeli
dibeli umat, dibaca dan lain, dan diyakini nantinya. Ini menurut saya kita harus menentukan arah kemana, arah perjuangan kita. Oleh karenanya seperti yang temanya tadi itu saya suka banget. Ya disitulah mungkin seharusnya kalau memang MUI, PBNU sudah sikapnya jelas, perjuangan kita selesai, kita sudah dapat goal. Itu. Terima kasih. Keren sekali, orang biasa. Silakan Kiai Kumis. Wah, mantap. Moga-moga. Ya, saya mau nyambung masalah genetika ya, mengenai narasinya Kang Den ya. Memang genetika ini bukan hanya di Indonesia ya, yang tingkah lakunya itu sangat merusak. Di negeri Yaman pun juga demikian, tapi di negeri Yaman itu tidak seberani seperti di Indonesia. Dan mereka di Yaman itu relatif tidak berhasil lah misi-misi hegemoninya, misi-misi kekuasaannya ya seperti keberhasilan mereka di Indonesia. Kenapa di Indonesia mereka itu berhasil? Yang pertama, memang dari salah pertama ya. Mereka ini memang dulu kan didukung Belanda. Ya, didukung oleh penjajah Belanda. Penjajah Belanda itu dulu itu mencari solusi bagaimana cara meredam pemberontakan yang dilakukan oleh umat Islam. Nah, akhirnya mereka menemukan solusi mengimpor ini orang-orang ini. Nah, diimpor dari Yaman, kemudian digaji kan begitu ya. Nah, kesalahan dari bangsa kita ini bangsa yang rendah diri, ya, bangsa yang minder. Kalau melihat orang asing itu dianggap orang asing itu punya kelebihan daripada dirinya sendiri. Padahal belum tentu begitu. Jadi ketika mereka melihat orang Arab, pikiran mereka orang Arab itu sudah pasti ahli agama. Jadi bahkan seorang kiai pun yang mempunyai ilmu, kalau ketemu orang Arab, dia jadi minder. Dia tidak percaya diri bahwa dirinya itu berilmu. Padahal ya kan kebanyakan dari orang-orang Arab yang mereka temui itu orang-orang bodoh semua. Hanya cuman menang postur tubuhnya. Nah, itu yang pertama, sehingga mereka menghormati, apalagi ya mereka mengingat bahwa Rasulullah itu orang Arab. Jadi ketika mendapatkan orang Arab, menemui orang Arab, langsung pikirannya ke Rasulullah. Kalau saya tidak menghormati dia, artinya saya tidak menghormati Rasulullah. Karena mempunyai sifat-sifat itu, akhirnya bangsa kita itu mudah dijajah spiritualnya, mentalnya. Ya, bahkan kalau mereka melakukan kejahatan, kita ini juga tidak sanggup untuk membalas. Nah, ini yang perlu diedukasi kepada masyarakat untuk dibangkitkan rasa kepercayaan dirinya bahwa bangsa kita ini ya harus punya harga diri yang setara. Ya, jangan memandang orang di luar bangsa kita itu orang yang lebih hebat. Kita ketemu bule dianggap bule, wah hebat. Ketemu ilmuwan dari Amerika, ilmuwan Amerika dianggap hebat. Padahal ilmuwan di Indonesia juga banyak loh, tak kalah hebatnya. Nah, itulah kekurangan bangsa kita. Bangsa kita ini bangsa inferior, bangsa yang mempunyai sikap rendah diri. Ya, jadi ini yang harus dihapus. Supaya apa? Supaya mental kita tidak terjajah oleh orang-orang ini, genetika ini. Ya, semakin mereka dimuliakan,
semakin mereka menjadi-jadi, semakin kejahatan-kejahatan itu tidak bisa dikendalikan. Jadi selain daripada persoalan nasab, ya, kita harus juga mendorong kepada NU, jangan lagi lah bersikap rendah diri. Kalau mau husnudzon, lebih baik husnudzon kepada tesisnya Kiai Imad, bukan husnudzon kepada nasab mereka. Kan kebalik, iya kan? Sekarang ini PBNU itu husnudzon kepada nasab Ba'alawi. Harusnya husnudzon kepada tesisnya Kiai Imad, kan begitu. Kalau memang menjadi bangsa yang punya harga diri, gitu loh. Jadi perlu didorong memang sikap NU ini harus dibetulkan dan didorong oleh kita-kita ini. Ya, lanjut, standby. Oke, saya respon langsung. Di sini artinya biar tahu perbedaan, karena yang bisa membedakan ini semuanya berada di kepala itu tadi, ada di otak, akal, pikiran, dan zikri, semuanya ada di kepala, bukan ada di dengkul, di kaki, atau di hati. Allah mengatakan di situ la yastawil a'ma wal basir wala zulumati wala nur. Jadi tidak sama a'ma yang buta, ya, dalam buta apapun, dan a'ma wal basir, dan tidak sama dengan orang yang melihat. Ya, begitu juga tidak sama zulumat, gelap gulita, dengan nur, dengan cahaya. Saya sekarang teringat gitu ketika tadi Bang Gomis mengekspor. Di sini perbedaannya, ya, sebab 2 kali Belanda mendatangkan dan mengekspor dan mengimpor. 2 itu bisa bedakan antara binatang dengan manusia. Nanti di sini perbedaannya, ya. Bisa kita lihat, kita saksikan antara ekspor dan impor, ya. Ketika Belanda mengimpor tadi dari Tarim sana, ya, Hadramaut dibawa ke sini, apa yang terjadi di bangsa kita, ya, kita selidiki mulai awal, dari mulai yang diekspor itu, yang telah dikotai mungkin di situ Osman bin Yahya, apa yang telah dilakukan oleh Osman bin Yahya 1, sampai sekarang ini dari keturunan-keturunannya. Satu lagi, ketika mengekspor tadi Belanda, orang-orang suku Jawa tadi dibawa ke Suriname. Apa yang terjadi gejolak di sana dan apa yang terjadi dari dulu hingga sekarang di sana di Suriname. Ya, 2. Satu perumpamaan lagi.